Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya lolos tantangan trading di prop firm dalam waktu yang super singkat? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis playbooknya seorang trader. Sebuah rencana yang jujur aja risikonya tinggi tapi perhitungannya detail banget. Yuk kita langsung lihat aja gimana cara kerjanya. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Tujuannya kedengeran simpel, tapi ini ambisius banget. Mengubah akun $50.000 jadi $53.000. Artinya, cari profit 6%. Tapi tantangannya, ini semua harus kelar cuma dalam waktu 3 hari trading. Jadi ini bukan trading santai, ini beneran lari sprint yang butuh kecepatan, presisi, dan ya, disiplin tingkat dewa. Jadi, anggap aja ini kayak buku panduan strateginya gitu. Kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari aturan mainnya gimana, cara dia ngatur risiko, sampai sinyal apa sih yang dia pakai buat masuk ke pasar. Nah, sebelum kita ngomongin strategi, kita harus paham dulu nih, arena pertandingannya. Soalnya, setiap tantangan kayak gini tuh punya aturan super ketat yang jadi pagar buat kita sebagai trader. Nah, ini dia nih, angka-angka pentingnya. Target profitnya $3.000. Ini harus dikejar tanpa sekalipun nyentuh batas rugi total di $2.000 atau batas rugi harian $1.000. Coba deh bayangin, ini kayak jalan di atas tali kan? Kita harus maju terus, tapi sedikit aja oleng ke kiri atau ke kanan, langsung jatuh. Disitulah susahnya. Dan inilah yang jadi fondasi dari semua rencana ini. Manajemen risiko. Ini bukan soal nekat, sama sekali bukan. Ini soal gimana caranya jadi agresif, tapi tetap terukur. Yuk kita lihat cetak birunya. Pertanyaannya kan jadi gini. Kalau batas rugi harian cuma $1.000, gimana caranya kita ngatur setiap trading biar nggak ya 1 atau 2 kali salah langsung game over? Jawabannya ada di hitung-hitungan yang super disiplin. Oke, jadi rencananya itu cuma fokus di 2 instrumen, Micro Nasdaq atau MNQ dan Micro Gold atau MGC. Dan coba perhatiin deh, nilai stop loss sama take profitnya itu udah dipatok, udah tetap. Tiap kali buka satu lot, risikonya dibatasin di $150 dengan potensi profit $250. Ini cara sistematis biar kita nggak pakai baper atau ragu-ragu pas ngambil keputusan. Nah, dengan angka-angka yang udah ditentuin tadi, ini secara otomatis ngebuat risk to reward ratio yang konstan, 1:1,67. Artinya apa? Secara matematika, sekali kita profit itu udah bisa nutupin lebih dari sekali rugi. Inilah contekan statistiknya. Jadi intinya bukan soal harus selalu benar, tapi gimana caranya pas kita benar, untungnya lebih gede daripada ruginya pas kita salah. Oke, karena risiko per lotnya udah jelas, sekarang kita bisa tentuin risiko total per sekali masuk posisi. Target idealnya itu $450. Dengan batas maksimal, ini bener-bener nggak boleh dilanggar ya, di $500. Kenapa segitu? Karena angka ini cukup gede buat ngasilin profit yang lumayan, tapi juga masih cukup aman, jadi kita masih punya nyawa beberapa kali sebelum kena batas rugi harian. Terus gimana caranya biar risikonya pas di angka $450 itu? Ada 2 pilihan utama nih. Opsi pertama, fokus total, pasang 3 lot di Micro Nasdaq. Opsi kedua, lebih seimbang. 2 lot di Micro Nasdaq ditambah 1 lot di Micro Gold. Dua-duanya sama. Total risikonya $450. Nah, milih yang mana? Ya tergantung mana yang sinyalnya lagi kelihatan lebih bagus di pasar pas kita mau trading. Oke, aturan udah, manajemen risiko udah. Nah, sekarang bagian paling serunya. Kapan persisnya kita narik pelatuk alias masuk pasar? Strategi ini nggak ngandelin feeling, tapi pakai 2 pola spesifik yang biasa disebut plays. Tapi sebelum itu, ada satu istilah penting banget yang harus kita ngerti, COCH atau Change of Character. Gampangnya gini, ini tuh sinyal awal kalau tren kayaknya mau berbalik arah. Anggap aja kayak kita ngelihat retakan pertama di tembok sebelum temboknya beneran ambruk. Paham soal ini penting banget buat salah satu strategi masuk kita nanti. Play yang pertama namanya pullback. Ini strategi klasik ikutin arus. Jadi, kita cari dulu tren yang lagi kuat, terus kita sabar nunggu harga koreksi atau turun dulu sebentar ke area penting, baru deh kita cari konfirmasi kalau harga siap buat lanjutin tren utamanya. Intinya kita cuma numpang momentum yang udah ada. Nah, play yang kedua ini sedikit lebih licik, namanya liquidity sweep. Di sini, kita sengaja cari level harga di mana kita tahu banyak stop loss trader lain ngumpul di situ. Terus, kita tungguin harga nembus level itu sebentar, seolah-olah buat nyapu bersih semua stop loss itu, terus tiba-tiba balik arah dengan kencang. Nah, pas kita lihat ada COSOH yang jadi konfirmasi pembalikan ini, kita langsung masuk. Asumsinya, penembusan tadi itu cuma jebakan. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah lengkap nih. Aturan mainnya ada, manajemen risikonya jelas, strategi masuknya juga udah.
Sekarang gimana cara kita ngerangkai ini semua jadi rencana eksekusi buat 3 hari ke depan? Ini soal ngatur tempo mainnya. Rencananya ini terstruktur banget. Hari pertama, tujuannya buat bangun bantalan dulu. Cari profit sekitar 700 sampai 1000 dolar. Mulainya pakai ukuran lot yang lebih kecil dulu. Kalau udah profit, baru gedein. Hari kedua, ini waktunya tancap gas. Pakai ukuran penuh, 3 lot, buat ngejar target secara agresif. Terus, hari ketiga itu babak final. Tinggal kejar sisa targetnya. Tapi ukurannya disesuaikan. Kalau sisa targetnya dikit, ya kecilin lotnya buat ngamanin profit yang udah didapat. Dan disinilah kerennya rencana ini kelihatan. Kalau kita pakai ukuran posisi penuh, sekali aja trading kita berhasil, itu bisa dapat 750 dolar. Artinya, cuma butuh 2 kali menang, kita udah dapat 1.500 dolar. Itu udah setengah dari total target loh. Ini nunjukin seberapa cepat kita bisa maju kalau eksekusinya benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting dari semuanya. Kita boleh punya strategi paling canggih sedunia, tapi tanpa disiplin dan mindset yang benar, itu semua bakal sia-sia. Yuk kita bahas aturan-aturan sakral yang jadi pondasi semuanya. Tolong perhatiin banget aturan-aturan ini. Anggap aja ini rem darurat, dan ini sama sekali nggak bisa ditawar. Oke, pertama, maksimal 3 kali trading dalam sehari. Kedua, kalau rugi 2 kali berturut-turut, udah stop buat hari itu. Ketiga, kalau total rugi udah nyentuh 700 dolar, stop. Dan yang menarik, aturan stop ini juga berlaku pas lagi untung. Kalau udah profit 700 dolar, kecilin resiko. Dan kalau udah profit 1.200 dolar, stop juga buat hari itu. Ini semua tujuannya buat ngelindungin modal, baik duitnya maupun mental kita, dari sifat serakah atau pengen balas dendam. Jadi kesimpulannya apa? Inilah inti dari semuanya. Poin paling penting dari seluruh playbook ini adalah konsistensi ukuran posisi itu jauh lebih penting daripada agresi yang membabi buta. Kenapa? Karena menurut sumbernya, kegagalan terbesar itu sering banget datang justru setelah kita menang besar. Rasa percaya diri kita meluap, terus kita ambil risiko yang nggak perlu. Jadi ngejaga ukuran posisi trading kita tetap konsisten itu kunci sebenarnya buat bisa nyampe ke garis finish. Ini bukan soal satu trading ajaib yang bikin kaya mendadak, tapi soal ngejalanin rencana yang solid secara terus-menerus, meskipun kadang terasa ngebosenin.